Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukurillah, terima kasih yang saya hormati Pak Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat dan jajaran, para hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa dalam keberkatan dan memperoleh manfaat dari pertemuan hari ini. Sebelum saya masuk ke materi inti saya, ada beberapa poin mendasar yang penting untuk kami sampaikan sebagai Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat terkait program-program strategis yang sementara ongoing proses, ya, atau agenda-agenda penting yang sementara berjalan, yang mungkin itu penting untuk diketahui oleh kita semua. Yang pertama, bahwa Bapak Ibu, saat ini kami KPID dengan bersama stakeholder atau mitra kami, lembaga penyiaran, pemerintah dan seluruh yang terkait, itu sedang fokus mengawal satu program dari Kementerian Kominfo Pusat terkait masalah analog switch off 2022 atau biasa disebut dengan penghentian siaran analog ke digital atau migrasi siaran digital, di mana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 63A dikatakan bahwa pada tanggal 2 November tahun 2022 seluruh siaran analog itu akan dimatikan dan akan beralih ke penyiaran digital. Nah, saya yakin dan percaya barangkali di antara Bapak Ibu yang hadir pada hari ini itu masih belum tahu atau belum mendapatkan informasi terkait masalah ASO ini, ataupun mungkin mempertanyakan apa sih yang disebut dengan penyiaran digital itu, siaran digital itu. Sehingga izinkan saya mungkin 1 menit untuk menyampaikan bahwa sistem penyiaran digital ini pertama adalah merupakan amanah undang-undang tadi, Undang-Undang Cipta Kerja, yang harus dilaksanakan dan dituntaskan selambat-lambatnya 2 November 2022. Lalu kemudian di Sulawesi Barat sendiri lokusnya itu ada di Mamuju, karena sistem penyiaran analog itu hanya ada di Mamuju saja untuk saat ini. Apa sih sistem penyiaran digital itu? Sederhananya adalah Bapak Ibu, bahwa kualitas gambar suara yang dihasilkan itu jauh lebih tinggi. Kalau siaran analog itu kadang kalau kita melihat menonton TV itu masih banyak bintik-bintik, suara noise, gangguan kiri kanan, belum lagi kalau cuaca buruk, ya bisa mengganggu saat kita menonton televisi. Nah, kalau siaran digital itu tidak akan ada lagi gangguan seperti demikian. Tidak ada lagi suara noise, kualitas gambar jernih, suara bersih dan seterusnya. Dia sudah high definition. Jadi ini betul-betul harus dimanfaatkan. Sayang kalau Bapak Ibu mungkin tidak memanfaatkan ini. Kenapa? Kita bisa menonton siaran televisi itu secara gratis pula, berkualitas dan gratis, karena sifatnya free to air. Coba bayangkan nanti masyarakat Mamuju bisa menonton sepak bola itu, ya, tidak perlu lagi berlangganan repot-repot. Cukup pasang anten, bagian televisinya masih analog, bisa beli STB, set top box. Lalu kemudian bisa menikmati siaran apapun tanpa diacak. Itu keuntungannya yang luar biasa. Sehingga kami KPID mengajak kepada kita semua, mari bersama-sama menyampaikan ke masyarakat, mensukseskan ASO 2022 ini. Itu yang pertama, karena waktunya singkat, saya mungkin poin-poin penting saja saya sampaikan. Bahwa yang kedua adalah yang menjadi fokus perhatian kami. Barangkali mungkin Bapak Ibu juga masih bertanya, apa sih KPID itu, tugas wewenangnya apa sebenarnya? Jadi yang pertama Bapak Ibu, KPID itu adalah
lembaga negara independen yang merupakan wadah lembaga perwakilan masyarakat untuk mewakili kepentingan publik di bidang penyiaran. Yang tugas pokoknya adalah menjamin tersedianya informasi publik yang berkualitas, sehat, berimbang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Itu tugas pokok kami. Oleh karena itu kemarin kami ketemu Pak Pejabat Gubernur mendiskusikan banyak hal, khususnya adalah kami ingin mengajak bagaimana lembaga penyiaran itu ikut berperan dan berpartisipasi dalam mempercepat akselerasi pembangunan di daerah. Oleh karena itu, kami KPID ingin mendorong seluruh lembaga penyiaran yang berjejaring di Sulawesi Barat untuk mengambil bagian, take a part. Lewat apa? Lewat memproduksi konten-konten lokal yang sekiranya dapat menjadi media untuk mempromosikan potensi-potensi lokalitas Sulawesi Barat. Dan itu mendapat sambutan baik dari Bapak Gubernur. Karena itu adalah kewajiban bagi seluruh lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Barat untuk memuat konten lokal sebesar 10%. Itu nanti kami akan panggil satu-satu seluruh lembaga penyiaran untuk memastikan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban itu. Karena dalam pantauan kami saat ini masih jauh dari harapan, ya. Ada yang memproduksi konten lokal ya setengah hati, itu pun jam tayangnya di jam-jam yang tidak produktif. Padahal amanah undang-undang itu adalah 10%. Harus ada konten lokalnya. Sehingga kita ingin penyampaian kami kepada Pak Pejabat Gubernur bahwa lewat konten lokal nanti ini setidaknya ya bisa menyongsong, mempersiapkan Sulbar menjadi penyanggah IKN dengan banyak mempromosikan komoditas-komoditas lokal kita. Itu yang kita harapkan bersama. Dan semoga TVRI ini ya sebagai LPP lembaga penyiaran publik itu bisa menjadi lokomotif utama ya yang dapat ditiru oleh lembaga penyiaran yang lain dalam memproduksi, memaksimalkan konten-konten lokal. Seperti yang ditampilkan oleh Pak Akbar tadi, itu sungguh luar biasa dan sangat kita apresiasi. Dan saya rasa bisa kita kasih aplaus untuk program-program bulan tadi. Ya kita berharap demikian, karena bagaimana mungkin daerah kita ini bisa dikenal ya sampai ke mancanegara, apalagi sekarang ini sudah era globalisasi ya, memproduksi komoditas lokal itu bisa mengalami apa yang disebut dengan globalized localism. Jadi hal-hal lokalitas itu bisa mengglobal lewat apa? Lewat media, salah satunya adalah penyiaran. Oke, mungkin materi saya bisa ditampilkan. Jadi Bapak Ibu, saya percepat sedikit mungkin waktunya, karena agak banyak slide-nya, mungkin bisa dikondisikan saja. Jadi saya sedikit ingin mengajak melakukan brainstorming ya, karena tema kita hari ini terkait masalah sinergitas penyiaran di era digital. Sebelum kita berbicara tentang sinergitas, maka penting kiranya kita untuk melakukan brainstorming. Apa sih tantangan kita saat ini? Dan tantangan itu bisa kita lihat pada tingkat global, nasional, dan lokal. Karena itu tidak bisa terpisahkan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memulai brainstorming itu. Bapak Ibu sekalian, salah satu kejadian kontemporer yang tidak bisa kita nafikan hari ini adalah terjadinya disrupsi di berbagai bidang kehidupan, di berbagai dimensi kehidupan. Yang penyebab utamanya adalah tercipta dan lahirnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat masif. Sebagaimana terbukti dalam sejarah, Bapak Ibu, setiap lahirnya teknologi baru itu pasti melahirkan yang namanya gejolak dan guncangan. Pasti akan melahirkan proses-proses perubahan sosial. Salah satu contoh, revolusi industri generasi pertama misalnya pada abad ke-18,
ketika Johann Gutenberg pertama kali menemukan yang namanya mesin ketik, maka lahirlah suatu era baru pada masa itu yang disebut sebagai era printed capitalism. Lahirnya media cetak pertama. Bapak Ibu bisa bayangkan apa perubahan sosial apa yang terjadi setelah munculnya media cetak pertama pada saat itu. Ini mungkin tidak terbayang di kita. Salah satu efek yang paling terkenal dalam sejarah itu adalah pecahnya Kristen Protestan, lahirnya kelompok Kristen Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther. Dan terjadi konflik yang luar biasa yang disebut sebagai perang paling berdarah di Eropa di abad pertengahan, 24 tahun terjadi perang, saudara, gara-gara lahirnya media cetak tadi. Karena pada saat lahir media cetak itu, Martin Luther mencetak dan menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa lokal yang sebelumnya itu berbahasa Latin, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Akhirnya orang banyak dan seterusnya. Oke, saya persingkat. Nah, ketika muncul teknologi internet generasi ketiga, generasi keempat ya, 4G, kita juga melihat ada gejolak di masyarakat. Tiba-tiba misalnya muncul muncul perusahaan-perusahaan startup gitu ya, yang memanfaatkan platform digital. Contoh misalnya muncul layanan taksi online. Tukang-tukang taksi yang konvensional di Jakarta itu ngamuk pada demo karena mereka merasa tersaingi. Iya kan? Bapak menyaksikan berita itu. Konflik bahkan sampai terjadi pemukulan dan seterusnya. Mereka menuntut supaya taksi online ini ditertibkan. Padahal masyarakat justru menggandrungi taksi online itu. Dan itu sempat heboh. Akhirnya pemerintah hadir, ini tidak bisa dilarang, tapi justru harus diakomodir karena ini tuntutan zaman. Kita tidak boleh mundur ke belakang, harus maju. Itulah salah satu disrupsi yang terjadi. Nah, disrupsi yang lain yang terjadi itu juga dalam bidang penyiaran, Bapak Ibu. Semua bidang terjadi yang namanya disruption, termasuk dalam bidang penyiaran. Nah, inilah yang ingin saya jadikan sebagai materi itu untuk bisa menjadi bahan brainstorming bagi kita semua. Apa disrupsi yang terjadi dalam bidang penyiaran? Dan ini bisa menjadi cermin buat teman-teman di lembaga penyiaran juga untuk melihat potensi dan peluang, ancaman dan tantangan ke depannya apa. Biar tidak terlena, biar tidak menjadi berada di zona nyaman. Ini persis ya ketika dulu TVRI masih di zaman monopolistik, Pak. Ketika Orde Baru tumbang, TVRI kan langsung kaget anjlok karena tiba-tiba dapat pesaing yang banyak. Nah, muncul platform baru yang menjadi ancaman serius bagi TV-TV konvensional, termasuk TVRI. Yakni lahir sebuah layanan yang kita sebut sebagai over the top. Ya, yaitu menjadikan internet sebagai basis broadcastingnya atau biasa disebut dengan broadband. Tiba-tiba muncul media baru, Bapak Ibu. Ya, kalau OTT di media sosial ya ada Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp dan seterusnya. Ada OTT di bidang informasi misalnya atau media misalnya. Atau video misalnya, muncul Netflix, View, Disney Hotstar, Video.com yang mulai hari ini perlahan-lahan mengambil market dalam persaingan pasar. Lalu kemudian banyak lagi yang lain. Tiba-tiba mereka hadir, kan gitu ya. Repotnya adalah TV-TV konvensional dan media baru tadi itu tidak mendapat perlakuan yang sama. Kalau TV-TV konvensional ini diawasi dengan ketat, ada undang-undangnya.
Ya, KPI yang mengawasi program siarannya. Kalau melanggar P3 SPS kita tegur, kita kasih sanksi dan seterusnya. Yang jadi persoalan, media-media baru tadi yang lahir itu belum diatur sedemikian rupa. Sementara pasarnya itu sama, audiens yang menonton TV konvensional dengan media sosial itu sama, dan di sana juga ada bisnis. Artinya apa? Terjadi inequality, terjadi perlakuan yang tidak sama antara TV konvensional dengan media-media baru ini. Dan ini belum ada hukum, belum ada kepastian hukum terkait itu. Itu problem besar kita. Oke, saya masuk dulu. Ya, mungkin saya berdiri ya. Cek tes. Oh ya. Mana? Bagus ya? Ya, nanti di situ saja. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Langsung saja. Ya, saya ingin menunjukkan beberapa data yang menarik terkait dengan perilaku digital hari ini. Ya, ini di Indonesia. Data ini diambil pada Februari Maret oleh Kepios, ya, yang menunjukkan bahwa pertama, jumlah populasi Indonesia saat ini mencapai 277 juta orang, ya. Lalu kemudian pengguna mobile phone, pengguna handphone itu mencapai 370 juta, artinya melebihi angka populasi. Ya, mungkin Bapak di sini banyak yang punya 2 handphone dan seterusnya, ya. Jadi melebihi angka populasi. Sementara yang menggunakan internet itu sebanyak 247 juta. Jadi sekitar 73,7%. Sayangnya angka yang tinggi ini itu terkonsentrasi di Jawa, di wilayah perkotaan. Artinya kita masih ada masalah terkait infrastruktur, pemerataan infrastruktur. Lalu kemudian, yang aktif menggunakan sosial media itu sebanyak 191,4 juta, atau sebesar 68,9% dari populasi. Termasuk kita semua mungkin di sini. Ada yang menggunakan Facebook, IG, nonton YouTube dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu, ini adalah angka yang sudah sangat tinggi, ya, terkait konsumsi digital kita di Indonesia. Oke, lanjut, saya percepat. Nah, itu kondisi Indonesia. Sekarang kita mau melihat bagaimana masa depan televisi sebenarnya, termasuk TVRI, berdasarkan data tentu saja, ya. Oke, lanjut. Nah, masih dalam laporan yang sama, bahwa ternyata dengan hadirnya layanan OTT tadi, atau mungkin saya perjelas sedikit, ya. Jadi layanan OTT itu dia tidak bisa disebut sebagai, dia jenis broadcasting baru lah, ya, yang menggunakan platform broadband atau internet. Ada yang pernah nonton aplikasi video.com, Netflix, termasuk YouTube, Facebook dan lain-lain, itu semua adalah new media, itu media baru, ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini ada penelitian, ya, ini skala Asia Tenggara. Ini skala Asia Tenggara. Di situ dikatakan bahwa 9,7 juta jam orang menonton OTT tadi, media baru tadi, ya, dalam 1 bulan. Kalau dirata-ratakan dalam per bulan, itu sebanyak 48,6 jam, ya, 48,6 jam per bulan dihabiskan waktu untuk menonton OTT. Sementara untuk menonton TV konvensional seperti TVRI dan lain-lain sebagainya, itu hanya 42,5% saja. Artinya terjadi migrasi
Orang yang dulu gandrung nonton TV sekarang perlahan-lahan beralih meninggalkan televisi konvensional, mulai memilih nonton YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, fakta menunjukkan bahwa peningkatan ini terjadi secara terus-menerus, bahkan trennya terus meningkat. Yang di dalam penelitian itu terjadi peningkatan setiap tahun 11%. Artinya apa? 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, kalau perubahan tren ini terus menurun, maka yang nonton TV sudah tidak ada lagi. Say goodbye untuk televisi konvensional. Kalau terjadi peningkatan yang terus menaik seperti ini, tapi kan tentu saja tidak. Mungkin TVRI juga tidak mau tinggal diam, Pak, ya, harus melakukan inovasi untuk kembali merebut pasar. Tapi ini bisa jadi lonceng kematian buat TV konvensional. Oke, saya teruskan. Di pasar Asia Tenggara itu terdapat 200 juta pengguna OTT di pasar Asia Tenggara. Nanti kita akan lihat posisinya Indonesia, ya. Nah, fakta yang menarik, 18% pengguna penonton OTT tadi, YouTube dan seterusnya tadi, itu adalah itu menghabiskan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Ada mungkin bahkan lebih, ya. Ada yang menonton YouTube dari pagi sampai sore mungkin. Dibandingkan dengan nonton TV pasti sudah sangat kurang, ya kan, Bu? Oke, lanjut. Nah, ada lagi fakta yang menarik. Bahwa ternyata yang lebih banyak menonton aplikasi OTT tadi itu adalah generasi milenial atau generasi Y dan generasi Z. Itu terbanyak. Jadi generasi yang lahir di tahun 80-an sampai ke atas itu yang paling banyak menonton OTT. Artinya mereka sudah jarang menonton TV. Ya, di sini disebutkan. Nah, ketika mereka ditanya kalau mau nonton siaran favoritnya, apakah lewat televisi ataukah lewat YouTube dan lain-lain tadi, maka 56% menjawab lewat OTT, bukan lewat TV. Oke? Kalau mau menonton misalnya di waktu ketika ada waktu lowong untuk menonton siaran, mereka lebih memilih juga, lebih prefer menonton OTT, YouTube dan lain-lain, Netflix dan lain-lain, ketimbang TV konvensional. Lanjut. Nah, kalau kita mau lihat karakteristik perilaku para pemirsa, ya, ini ternyata itu klasifikasi minatnya itu juga berbeda. Kalau laki-laki generasi Z, kalau generasi Z itu kan yang sekarang itu berumur dari 8 sampai 23 tahun, itu generasi Z. Itu kalau laki-laki generasi Z itu lebih suka komedi, animasi, dan action. Ini hasil penelitian, ya. Kalau dia perempuan generasi Z, dia lebih memilih drama Korea. Bagaimana? Suka drama Korea, Bu? Nah, ya kan? Oh, cowok Koreanya yang suka. Iya. Kemudian laki-laki yang milenial seperti saya yang masih lahir di tahun 80-an, pilihan utamanya adalah film action, komedi, dan olahraga, siaran olahraga. Perempuan yang milenial itu pilihan utamanya lagi-lagi adalah drama Korea, ya, komedi dan action. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu? Ternyata mayoritas juga minat sama drama Korea, berita lalu komedi. Artinya apa? Ini bisa menjadi cerminan kepada kita bahwa perilaku penonton, viewers, pemirsa itu bisa dipetakan seperti ini.
Kalau lembaga penyiaran tidak memiliki pemetaan seperti ini, bisa jadi kehilangan pasar, Pak. Terjebak dari pasar persaingan, ya kan? Sehingga harus mampu membaca sasaran kita kemana. Hari ini adalah didominasi oleh generasi Y dengan generasi Z. Harus mampu tahu kegandrungan dan kecenderungan mereka itu kemana. Oke, lanjut. Nah, ini adalah data yang menarik. Ternyata orang-orang di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, karena kan kalau nonton Netflix kan orang berbayar, Pak. Ada yang sudah pernah nonton Netflix? Ya, Bapak ya. Berlangganan per bulan atau per tahun, Pak? Per bulan ya? Berapa, Pak, per bulan? Mahal ya? Murah. Ya. Ada yang berlangganan video.com? Kalau video.com itu 39.000 sudah bisa nonton Liga 1 BRI. Kemudian kalau sedikit premium bisa nonton Liga Inggris. Dan itu sudah mendominasi pasar hari ini, Bapak Ibu. Saya sendiri berlangganan. Nah, menariknya adalah karena berbayar, ternyata juga ada cara-cara untuk mendapatkan konten gratis. Yaitu dengan cara apa? Menonton iklannya. Kan yang paling mengganggu kalau kita bersosial media itu adalah iklan. Justru kalau dengan menonton iklan itu kita dapat menonton konten gratis. Nah, fakta yang menarik, orang Indonesia paling tinggi siap menonton lebih dari 4 iklan demi mendapatkan siaran atau konten gratis selama 1 jam. Dia berada di angka berapa tuh? Indonesia, ya 42%. Rela nonton berlama-lama iklan itu supaya dapat konten gratis, kira-kira gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut saja. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Indonesia. Saat ini 1 dari 3 orang Indonesia itu menonton OTT streaming. Jadi kalau kami bertiga di sini pasti ada salah satunya yang nonton OTT streaming. Gitu. Kenapa orang lebih, kesimpulan dari data dan hasil penelitian ini adalah bahwa kecenderungan orang untuk memilih OTT sebagai media informasi itu lebih besar dibandingkan dengan TV konvensional. Dan itu bisa menjadi lonceng kematian memang. Ya kalau kita tidak menyebut itu kiamat ya bagi televisi konvensional. 1 dari 3 orang ini dipastikan menonton OTT. Kenapa? Orang lebih prefer memilih OTT. Karena tidak lain bahwa OTT itu sangat fleksibel. Dimanapun kita berada, selama terhubung dengan internet, tinggal mengeluarkan gadget kita, buka, kita bisa nonton YouTube. Kan repot kalau TV dibawa kemana-mana, Pak. Ya kan? Nggak bisa, tidak fleksibel. Kedua, sangat interaktif. Sangat interaktif, ada partisipasi di dalamnya. Ketika ada konten yang misalnya tidak disenangi atau mau dikritik, tersedia kolom komentar. Kan begitu ya? Terjadi interaksi. Berbeda dengan televisi konvensional. Kalau siarannya kita tidak suka atau ada sesuatu yang ingin kita komplain, nggak bisa. Paling kita ngomel-ngomel sendiri di tempat, nggak ada tanggapan. Kan demikian. So, banyak sekali kelebihan ya. Dia interaktif, partisipatif, demokratis, dan emansipatoris. Emansipatoris itu ya menghargai ya, menghargai perbedaan ya, lalu kemudian melahirkan partisipasi dari masyarakat. Misalnya ya, contoh ya, biasa karena desakan netizen, tolong dong bikin konten ini misalnya, kan ada pesanan seperti itu. Lalu konten kreator melakukan itu beda dengan televisi, Pak.
Yang bikin konten di TV itu siapa? Ada bagian khusus kan? Kalau desakan netizen bisa nggak kira-kira mengintervensi produsernya TVRI? Nggak bisa. Semua televisi sudah punya program masing-masing. Nah, inilah semua yang menjadi plus dan minus ya. Lahirnya media baru OTT ini dibandingkan dengan media konvensional. Nah, tapi di samping atribusi-atribusi positif tadi, ternyata juga banyak ekses negatif. Nah, ekses negatif inilah yang kemudian menjadi perhatian kami Bapak Ibu. Karena tugas KPID itu adalah mengawasi, menjamin lahirnya informasi publik yang sehat, berkualitas. Ternyata muncul ekses negatif. Contoh, ya, tempat paling subur lahirnya hoax hari ini itu di mana Bapak Ibu? Bukan di TV, tapi di sosial media. Berita bohong, ya, dan itu cepat sekali viral. Dalam hitungan detik menit, seluruh orang Indonesia sudah bisa tahu, membagikan dan seterusnya. Lalu disinformasi, ujaran kebencian, terjadi kekerasan, pornografi, perilaku negatif lainnya. Ya kan? Barangkali Bapak Ibu di sini banyak yang mau bertanya. Lalu apa tugas KPI sih sebenarnya? Kenapa tidak menegur ketika terjadi hoax, ujaran kebencian misalnya di sosial media? Kan gitu ya? Kenapa sih KPI hanya mengawasi TV konvensional saja? Bahkan sampai dibikin P3SPS, kode etik penyiaran, pedoman penyiaran dan seterusnya. Standar program siaran dibikin sedemikian rupa oleh KPI. Tapi kenapa KPI misalnya membiarkan terjadinya pelanggaran itu di ruang sosial media? Nah, nanti di akhir saya akan jawab. Oke, lanjut slide berikutnya, saya percepat saja. Nah, inilah kira-kira ya pertarungan antara TV tradisional dengan OTT. Jadi di sana ada, kalau di Indonesia ada Disney Hotstar yang kerjasama dengan Telkomsel. Lalu ada Viu, ini banyakkan drama Korea di situ. Ada Apple TV, ada Netflix, ada video.com. Jadi dia ini sifatnya video on demand. Jadi kita itu Bapak Ibu bisa nonton video itu berdasarkan permintaan kita, apa yang kita mau. Jadi sifatnya video on demand. Untuk lebih jelasnya saya mau menjelaskan sedikit perbedaannya. Oke, lanjut. Nah ini perbandingan antara TV OTT dengan TV ya, atau penyiaran konvensional. Nah, kalau dari segi transmisi, penyebaran informasi sama saja, bersamaan. Kemudian dari sisi penerimaan informasi, nah ini, kalau TV analog itu dia serentak juga. Kalau sudah digital, selain serentak dia juga bisa on demand. Bapak Ibu kalau sudah beralih nanti ke siaran digital, ya ke TV digital, tinggal beli STB kalau TV-nya belum digital, itu nanti ada layanan video on demand. Bahkan kalau misalnya nanti tadi malam misalnya ada siaran bola, siaran langsung begitu, kita tidak sempat nonton, ya, maka paginya itu kita bisa putar ulang. Itu keunggulan dari TV digital, ya. Nah, begitupun dengan internet juga bisa on demand. Nah, lalu kemudian akses kontennya, kalau TV analog itu hanya sekali saja. Menonton hari ini ya sudah, kalau nggak nonton ya lewat, kan gitu, sekali saja. Kalau digital lebih dari satu kali, bisa ditonton berkali-kali. Kalau sudah digital, kalau pakai internet juga lebih dari satu kali. Nah, yang berbeda adalah redistribusi konten. Kalau
program-program siaran TV itu kan tidak bisa diredistribusi. Kalau konten-konten yang ada di internet itu bisa di-share, dibagikan kemana-mana. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dampaknya. Ya. Kalau mediumnya, ya, medium penyebaran informasinya, kalau analog itu menggunakan spektrum frekuensi radio secara langsung. Lalu kemudian kalau digital dia sudah menggunakan multiplexer. Kalau internet dia menggunakan layanan data biner melalui jejaring web atau disebut sebagai internet. Itu perbedaannya. Kemudian dampaknya, nah ini yang paling penting. Kalau dampak TV analog, ya, dia memang masif, berdampak kepada masyarakat secara luas. Dampaknya ya. Kalau TV digital juga begitu. Nah, yang lebih berdampak itu adalah internet. Selain dia berdampak masif, ya, ke masyarakat secara luas, dia juga continue, berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan coba? Karena suatu konten viral itu tidak hanya berhenti dalam satu kali tayang. Dia bisa menjadi mata rantai yang tidak terhentikan. Terus dibagikan, ya kan? Itu fenomena yang kita temui hari ini yang tidak pernah kita temukan di era penyiaran konvensional. Lanjut. Ya. Nah, mungkin barangkali ini tidak penting saya sampaikan. Ini perbandingan bagaimana Uni Eropa, negara-negara di Uni Eropa mengelola OTT. Kalau di Indonesia belum diatur, belum ada undang-undang yang mengatur khusus, maka di Uni Eropa itu sudah diatur, itu OTT. Bahkan misalnya ya, di sana sudah mengatur siaran TV tradisional dan layanan VOD dan video sharing, menciptakan arena bermain yang setara bagi media audiovisual. Nah, ini luar biasa kalau di Eropa, di negara maju, bukan? Kalau di Indonesia belum ada aturan yang mengatur, sehingga persaingan antara TV konvensional dengan media baru tadi itu tidak berimbang, inequal. Padahal anehnya pemirsanya itu sama, ya kan? Pemirsanya sama. Ya. Oke, lanjut saja. Jadi di Eropa itu sudah diatur. Lanjut saja. terus. Ya. Oke, sebelumnya. Nah, ini di Uni Eropa ya. Jadi mereka, platform lebih cepat menghapus konten berbahaya dan ilegal. Jadi mereka itu sudah ada antisipasi, bahkan sensor dan seterusnya. Ini yang belum ada di Indonesia. Belum ada undang-undang khusus yang mengatur. Kita hari ini terkait masalah OTT tadi, itu hanya diatur, itu pun tidak secara komprehensif dalam undang-undang ITE dan turunannya dalam peraturan pemerintah. Tapi tidak komprehensif, karena dianggap OTT itu sebagai transaksi elektronik, bukan penyiaran. Aneh ya, aneh. Oke, terus. Nah, sekarang kalau begitu, apakah kita ingin membiarkan Indonesia ini dalam kekosongan tanpa peraturan dengan hadirnya berbagai layanan-layanan OTT baru tadi? Saya rasa harus ada pengaturan. Dan kami, KPI-KPID, itu sudah menggodok untuk mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang 32 tahun 2002 terkait penyiaran. Dan syukurnya itu sudah masuk ke Komisi 1 DPR RI. Mudah-mudahan kalau bukan tahun ini, tahun depan itu sudah disahkan. Nah, oke, sekarang kita bicarakan itu. Kenapa penting untuk diatur? Ada 3 alasan. Pertama, karena kepentingan nasional, kepentingan negara, kepentingan publik, dan kepentingan industri. Satu, kepentingan nasional. Bayangkan kalau OTT asing masuk ke Indonesia tidak diatur, ini bisa menjadi ancaman terhadap kepentingan nasional kita, khususnya masalah ketahanan informasi dan potensi penerimaan negara. Masyarakat banyak nonton ke situ, tapi larinya, cuannya itu lari ke negara lain. Kemudian kepentingan publik, kalau tidak ada yang mengawasi,
bagaimana tadi atribusi ekses negatif itu bisa dicegah. Kemudian kepentingan industri. Nah, ini yang paling penting juga. Jangan sampai TV-TV konvensional ini mati atau dimatikan atau sengaja dimatikan. Sehingga ini harus diatur. Ini 3 alasan ini. Nah, kalau kepentingan publik tadi terkait dengan kebebasan berekspresi, perlindungan dari konten negatif, hak cipta dan hak ekonomi konten kreator. Oleh karena itu, ya, lanjut, ya saya percepat lagi. Ya, jika opsinya harus revisi undang-undang penyiaran, maka paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan. 1. Memperluas definisi penyiaran. Kan cukup menambah tuh di pasal 1 tentang penyiaran, ya, definisi penyiaran. Kalau di definisi penyiaran di Undang-Undang 32 tahun 2002 itu kan hanya melalui frekuensi radio, darat, udara, ya kan? Tidak termasuk di dalamnya internet. Makanya perlu ditambah tuh klausul, ya, memperluas definisi penyiaran, bukan hanya broadcasting, tetapi sudah broadband. Di sini ada Pak Kepala Lokal Monitoring, saya rasa beliau yang sangat paham dengan ini. Kemudian yang kedua adalah menambah satu objek hukum yang akan diawasi. Jadi jangan hanya TVRI yang diawasi, jangan hanya MNC yang diawasi, yang TV-TV konvensional. OTT media sosial tadi ini juga harus diawasi. Jadi perlu ditambah objek hukumnya, ya. Jadi kalau dalam undang-undang penyiaran itu kan ada 4, ya. Ada lembaga penyiaran publik, ada lembaga penyiaran swasta, ada lembaga penyiaran berlangganan, dan ada lembaga penyiaran komunitas. 4. Perlu ditambah 1, yaitu lembaga penyiaran multimedia. Nah, kalau sudah masuk itu dan undang-undang itu disahkan, terserah nanti mau bentuk lembaga pengawas baru atau bebannya itu diserahkan ke KPID. Kalau diserahkan ke kami, maka beban kami bertambah berat. Karena bukan lagi mengawasi TV saja, tapi mengawasi seluruh sosial media. Tapi itu harus dilakukan, itu harus terjadi. Banyaknya hoax yang berkembang hari ini, itu karena pengaturan sosial media kita belum jelas, Pak. Repot kan polisi dan aparat penegak hukum kita menertibkan hoax-hoax itu. Oke, saya rasa itu saja sebagai brainstorming Bapak Ibu bagi kita semua. Semoga tantangan-tantangan ini bisa kita lewati. Lalu kemudian pemerintah, KPID, lembaga penyiaran dan masyarakat itu berada dalam suatu sinergi yang bisa menghasilkan ekosistem penyiaran di daerah yang lebih baik, produktif, dan berimpact kepada pembangunan daerah. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.